Selamat ketemu di Sekolah Minggu Online Tangerang City Blessing. Nah, yang udah di rumah pasti udah pada mandi dong. Udah pada siap dong untuk memuji nama Tuhan. Oke, mari semua bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, memberikan kami sukacita, memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami sudah siap untuk Tuhan bersekolah minggu. Kami sudah siap untuk memuji, untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berenang
Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Lalu sangat marahlah Musa, bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka
sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Di mana Tante Elin sampai saat ini bisa menyampaikan firman Tuhan, dan juga mungkin sebelumnya adik-adik sudah menonton ya mengenai perjalanan Musa ya, Musa di mana membawa bangsa Israel keluar, tapi enggak segampang itu. Waktu yang bulan lalu kan mungkin Cici Ani sama Tante Elin udah nyampein ya firman Tuhan, dan ini kelanjutannya. Ternyata itu di dalam perjalanan Musa itu, waduh, banyak hal. Yang di sini temanya ini serem juga ya. Ada orang-orang yang di mana pengikutnya atau kayak kita mah rombongan gereja nih, ada orang yang jahat. Ada 3 orang jahat yang tapi mulutnya itu ya bisa bawa begitu banyak korban. Karena apa? Karena dari omongan, dari perkataan yang maksudnya menggosipin si Musa ini ya. Jadi setelah kalian baik-baik menonton, pasti kalian nanti setelah Tante Elin terangin nih, kamu akan terbuka. Begini. Tante Elin tadinya mulai pertama cuma nonton doang, Tante Elin agak bingung ya. Tapi setelah Tante Elin dengar khotbah-khotbah mengenai Korah ini, ternyata itu Korah itu orangnya jahat ya, disebut orang jahat bisa. Karena dia yang ngajak temennya, kalau memang dia cuman sendirian doang ya mungkin gak terlalu berasa ya. Begitu juga pada saat dia ngajak teman-temannya ya, karena dia padahal dari orang-orang Israel asli ya. Kan kita lihat di sini, kita buka di Bilangan 16 ini ya. Di Bilangan 16 yaitu
Korah bin Yasar bin Kehat bin Lewi. Dia beserta Datan. Jadi ini berapa orang nih ya, dengerin nih. Beserta Datan, Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben. Lalu kamu tahu ya, orang Ruben itu adalah 12 suku. Jadi Tante Elin sekarang ingetin, kamu ini anak-anak C, terutama B, antara B dan C, itu harus bisa menjawab 12 suku itu. Harus ngingetin, nanti ada kuis atau nanti ada acara apa kalau Cici Ani atau Cici Ati ngasih kuis atau Koko Viko ya, kalian mesti inget tuh. Ya, jadi 12 suku itu harus ingat. Ini termasuknya itu Ruben ya. Di sini Ruben. Suku Ruben ya. Tuh, suku Ruben. Jadi nih Tante Elin sebutin ya. Tante Elin biar udah tua begini masih ingat. Karena Tante Elin kalau mau tidur tuh suka ngingetin. 12 suku itu antara apa ya? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Gad. Ya, Isakar, Naftali, Asher, Manasye atau Dan, Sebulon, Yusuf, sama Benyamin. Jadi itu mesti ingat di luar kepala. Karena ibaratnya tuh ya kalau orang Israel itu, Tante Elin ngasih background dulu. Orang Israel itu mengasih daerah, mengasih maksudnya kekuasaan-kekuasaan itu berdasarkan 12 suku itu. Dan 12 murid itu pada zaman Yesus, 12 juga. Tapi pada 12 murid itu zamannya pada saat dulu ya. Karena Israel itu terbagi-bagi atas 12 suku. Dan juga di sini dikatakan dia termasuk suku Ruben ya. Dia itu ada orang, makanya saya bilang setiap ada orang baik pasti ada orang jahat. Nah di situ dia bersekongkol nih Korah ini. Dia bersekongkol untuk ngadu domba ya. Dia ngejelek-jelekin nih pendetanya nih, yaitu si Musa dan Harun. Dia ingin bersekongkol bahwa pokoknya mah begini. Padahal dia habis rapat loh, dia itu bukan orang sembarangan. Si Korah ini adalah seksi, kayak kita mah seksi peralatan. Kayak model Koko Willy, Koko Andika, Joseph, sama semua dah yang ada di sini. Peralatan ya, sama Koko William juga. Jadi kita semua seksi peralatan, tapi ada orang jahat yang menyusup untuk memanas-manasin. Ya lu ngapain? Cuma ngangkat-ngangkat ini doang video. Cuma ngangkat-ngangkat, cuma jadi ini doang yang di belakang layar. Nggak berdiri di depan. Begitu juga Korah. Dia manas-manasin ya. Sampai dia bersepakat untuk ngadep. Ayo kita ngadep ke si Abraham. Kita ke si Musa dan si Harun. Dia bertiga ya, dia dengan lantangnya dia berani. Dia bilang katanya Musa, Harun, itu kata kamu enak ya melakukan imam, melakukan ibadah, bisa masuk ke ruang masuci. Karena zaman dulu itu ke gereja itu nggak sembarangan kayak kita. Nggak seperti zaman Tuhan Yesus. Di sana itu kalau ke ruang Maha Kudus itu nggak boleh sembarang orang bisa mati. Jadi orang-orang benar-benar pilihan Tuhan. Makanya luar biasa sucinya ya Allah itu. Dan sampai di sana dikatakan dia marah. Dia demo kayak kita mau nyamperin 250 orang. 250 orang di sini katakan ya. Dia ngadep ke si Musa. Terus dia bilang cukup katanya. Segenap umat adalah orang-orang Tuhan ada di tengah-tengah. Mengapa kamu meninggikan diri kata di atas jemaat Tuhan? Dia bawa-bawa Tuhan lagi. Dia bilang katanya cukup katanya. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Terus dia kaget. Si Musa sama Harun ini kaget. Kenapa tiba-tiba begini? Rupanya itu mereka itu kepengen menjadi imam juga. Padahal Tuhan udah tepatkan menjadi seksi peralatan, seksi dokumentasi, seksi segala macam kan ibaratnya udah ada bagian, mengambil bagian ya. Kalau kita menyadari ini kita udah ngambil bagian untuk melayani Tuhan. Tapi mereka enggak. Tuh kamu enak aja masuk ke sini ke sono ya. Dan Musa itu berdiam diri. Dia sedih dengan begitu. Oh kamu jadi begitu. Oh kamu jadi enggak senang gitu ya. Dan di sini dikatakan Musa mendengar itu sujudlah ia katanya. Langsung dia sujud. Sujud katanya memberitakan siapa kepunyaan yang kudus katanya. Dia berdoa ya. Dan juga dia sangat sedih karena dia nggak nyangka ya bahwa orang-orang yang selama ini dia percayakan
Dia pengen jadi seperti imam juga. Dia si Musa itu orang yang sangat lembut. Jadi di situ ada perkataan juga, Musa itu orang yang sangat-sangat lembut hatinya. Dia dibegituin, dia dihina-hina, dia dituding-tuding. Dia enggak menjawab. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Dia menangis, Tuhan bagaimana ini. Terus dia berdoa, sedang berdoa, ya Tuhan Engkau yang memberikan jawaban kepada mereka ya. Nah terus di sini dikatakan ayat-ayat selanjutnya, Musa lalu marahlah Musa ya, berkata pada Tuhan. Terus Tuhan marah juga. Kenapa katanya, janganlah perhatikan persembahan mereka, belum pernah aku ambil satu pun. Dia jadi curhat sama Tuhan yang ayat ke-15. Dan juga ayat ke-16 Musa berkata, engkau yang segenap kumpulannya harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka Harun pada esok harinya, baiklah masing-masing membawa. Sampai si Musa aja memberi anjuran ya kepada si Harun, kepada si Korah ini untuk membawa ukupan, membawa persembahan apa yang kau inginkan ya. Dan dia bersujud kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan apa di sini ayat yang ke-23? Ngeri ya. Kalau Allah sudah berfirman, kalau Allah yang sudah berkata, membela umat-umatnya, hamba-hambanya. Di sini dikatakan apa ayat yang ke-23? Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah pada umatnya itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Datan dan Abiram dan Korah. Terus jangan ikuti mereka ya. Kalau kata-kata Tante Elina bilang jangan dekat-dekat. Menjauhlah dari kama-kama orang fasik ini. Janganlah kamu kena dari sesuatu apapun dari kepunyaan mereka. Supaya jamu jangan mati lenyap karena dosa-dosa mereka. Jadi gak boleh dekat-dekat. Si Musa sama si Harun ini sama orang-orang yang benar. Jangan dekat-dekat ke kemah dia. Karena di sana itu ada masing-masing tuh ya kemah, 12 kemah. Kemah ini. Jadi jangan dekat-dekat. Rupanya Tuhan apa? Tuhan marah. Tuhan ingin menghukum orang-orang yang begitu ya. Karena waktu zaman dulu ini ya, Tante dikasih tahu itu Allah itu menghukumnya secara langsung loh. Gak ada ibaratnya dikasih kesempatan, enggak. Karena dia udah dikasih tahu ya. Dan juga setiap manusia mengalami ini ya. Tetapi Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan tanah mengangkat mulutnya menelan mereka sehingga mereka tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Dan Tuhan berkata begitu ya. Baru selesai mengucapkan itu ya Tuhan jadi ngomong. Katanya kamu jangan dekat-dekat dia ya. Karena aku akan menghukum mereka orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak dengar-dengaran kepada hamba-hamba Tuhan. Setelah dia ngomong begitu mengangalah. Tiba-tiba jeblong kayak kita mah ya. Itu tanah turun. Persis di tengah-tengah kemah yang orang-orang yang jahat itu, 250 orang itu. Yaitu Korah grup lah ibaratnya ya. Kalau Tante Elin bilang, masuk ke tanah loh. Masuk ke tanah persis di sekitar mereka itu aja. Dan juga yang lebih seramnya lagi, wah udah kaget. Wah ada apa nih, ada apa? Kota kayak kita mah kayak gempa ya. Tapi bukannya gempa itu Tuhan marah, Allah marah. Jadi dia turun terus keluar api. Katanya keluar api. Dari Allah itu sendiri yang menghukum dia untuk menghancurkan dia, membinasakan mereka. Nah di situ ya kalian tahu betapa Tuhan marahnya kalau kita ya yang udah dikasih kerjaan nih ibaratnya kita tidak melakukannya hal-hal yang baik. Udah dikasih kerjaan pemain musik, udah dikasih kerjaan kita jadi song leader, singer, ya semuanya lah setiap bagian kita jangan ngiri. Juga anak-anak sekolah minggu dari kecil ya kita lihat si Floren dia boleh jadi singer, boleh jadi itu gak boleh ngiri. Tapi kalau kamu ingin menjadi pelayan Tuhan kamu datang. Kamu daftar ke Cicica atau ke Kofiko, saya pengen ikut dong. Di sini ya gereja sini bagusnya ya terbuka untuk melayani Tuhan. Terbuka, dia tidak memilih-milih orang ya. Ada gereja-gereja lain dipilih loh. Enggak sembarangan orang bisa jadi pelayan-pelayan Tuhan. Oh harus dites dulu, harus begini, harus begono. Di sini enggak loh, puji Tuhan. Makanya kalian harus respon apa yang hamba Tuhan di sini katakan. Harus kita melayani Tuhan. Ayo daftar. Kalau kita jangan ngiri, jangan di belakang ngomong-ngomongin. Oh si Floreng mah begini, Floreng mah begini. Oh Caci Cicama milih-milih. Tidak. Tapi kamu harus rendah hati, harus datang. Ya, jadi belajar dari kecil ini nih. Jangan sampai Tuhan marah loh. Ya, dan juga setelah orang Israel ini ya kalau lihat ayat selanjutnya.
Enggak jadi cerah, enggak jadi kayak orang gimana ya, kapok gitu, enggak. Dia malah ngata-ngatain, jangan-jangan ntar kita seperti ini juga loh. Dia pada berkomplot begitu ya. Jangan-jangan kita seperti ini juga loh. Kita bisa mati juga loh begini nih. Terus dia marah juga. Dia marah lagi ke ini. Ke siapa? Ke mana tuh? Ke siapa? Harun ini. Kepada Harun. Dia ke Eliezer. Dia pemarahannya gitu ya. Dia marah. Dan juga katanya. Aku tahu katanya. Apa yang sudah diperbuat Tuhan. Tapi kamu katanya jangan melakukan seperti itu katanya. Pokoknya dia nggak suka ya. Dan juga di sini ayat selanjutnya dan mereka mati kena tulah juga ya. Jadi orang-orang yang suka komplain-komplain, orang yang nggak suka atas kayak tadi ya, Pastor Bungsu ngajarin prokes, ngajarin kalau makan bakso jangan di sono di luar, itu harus didengerin. Bukan dikata iseng-iseng aja tuh Pastor Bungsu. Bukan, tapi kita harus dengerin prokes itu ya. Proses kesehatan itu ya, program kesehatan. Harus 5M. Begitu juga kalian di rumah. Kalau udah pemerintah RT RW ngasih tahu, gak boleh ngelayap ya. Gak boleh jajan-jajan sembarangan. Itu harus denger-dengeran. Bukannya cuma main-main, karena ini gak main-main loh. Ini pandemi ini luar biasa. Jadi Tante Elin tiba-tiba inget tulah. Nah setelah itu nih ya, mereka kan sisa-sisanya dari pengikutnya si Korah ini ya, dia datang lagi tuh ke si Harun. Dia bilang begini-begini, kata wah pokoknya dia komplain lagi, bersungut-sungut lagi. Tapi sampai Tuhan juga marah ya. Sampai Tuhan marah juga di situ ya. Di sini ayat yang ke mana tuh? Masih kayak 16 ayat terakhirnya ya. Di sini dikatakan dia masih marah-marah juga ya. Tuh, di sini dia marah ya, dia marah. Akhirnya sampai keesokan harinya dia bersungut-sungut. Terus dia marah sama Musa dan Harun, memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan. Terus Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan, berkatalah Tuhan kepada Musa. Dia berkata lagi, akan kuhancurkan semua dalam sekejap mata. Karena pada zaman dulu Tuhan berkata ini loh langsung loh. Seperti pada waktu Musa disuruh ke ngadep Firaun, itu pun Tuhan itu berfirman ya melalui itunya ya, kekuasaannya. Terus Tuhan marah karena Tuhan telah berkorban dan tulah sedang melanda mereka. Jadi mereka nih ya tiba-tiba kena tulah sampai jumlahnya 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Nah banyak kan 14.700 orang banyaknya. Belum sampai yang kemarin tuh ya. Kemarin kan 250 tuh Korah ngejemblong itu tanah. Sekarang Tuhan lagi mengirim tulah, yaitu dalam arti kata penyakit yang tidak diketahui ya. Seperti corona ya. Seperti ini enggak ada sampai belum diketemukan. Apa jawabannya? Apa yang menjadi vaksinnya? Apa obatnya yang pasti? Nah semua itu adalah karena Tuhan marah. Tuhan tahu sungut-sungut mereka. Jadi satu persatu orang ya tiba-tiba di sini dikatakan 14.700 orang, ini benar-benar tertulis di sini ya. 14.000 orang mati itu ya benar. Tiba-tiba dia pada mati ya. Dia tiba-tiba dia udah aja kena tulah aja pada ini. Sampai pada tinggal sedikit. Nah makanya jangan main-main adik-adik ya. Jangan suka bersungut-sungut, jangan suka marah-marah. Sampai kaget ya. Aduh Musa dan Harun itu sampai terkejut. Dan juga di keesokan harinya dia berdoa, Musa dan Harun di bait suci itu ya. Di ruang Maha Kudus dia menangis. Bahwa dia merasakan bersalah juga. Tapi Tuhan berkata ya. Kau panggil 12 suku itu. Karena kan Tante Elin bilang tadi ya. Di sana itu ada bagian-bagian suku, 12 suku. Bawa tongkat masing-masing, kasih nama. Tongkat apa? Dari ibaratnya dari suku apa? Benar dilakukan. Dia bilang sama si Musa ini sama Harun bilang, saudara-saudaraku besok kamu bawa tongkat karena ini peringatan Tuhan untuk kalian ya. Bawa tongkat masing-masing, tiap suku bawa satu. Jadi semua diturutin nih. Ada berapa tadi Tante Elin bilang? Ada 12 suku. Begitu juga ada 12
tongkat yang dibawa kepada si Musa ini. Dan si Musa itu menerima 12, semua dinamain. Ada, pokoknya namanya Ruben, Simeon, ada nama-namanya. Dan juga termasuk tongkat Harun. Ya, dia dari suku Lewi. Kamu tahu kalau kamu baca nih ya, rajin baca Alkitab, yang melayani firman Tuhan, yang melalui pujian itu adalah suku Lewi. Suku yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, baik itu pujian, baik itu ibadah. Itu karena apa? Karena memang udah pilihan Tuhan ya, termasuk Harun. Nah di sini mereka bawa nih, benar semua bawa. Dinamain semua satu-satu ya, dibawa. Nah setelah itu kamu tahu ya, ditaruh di depan muka bait suci. Taruh di hadapan itu ya, kotak dari apa yang disebutnya mesbah bait suci itu. Setelah itu keesokan harinya setelah Musa dan Harun itu pulang, keesokan harinya pagi-pagi dia lihat apa? Apa yang terjadi? Ajaib nggak? Kita lihat ya di Bilangan 17. Tongkat Harun berbunga. Nah dia membawa masing-masing tongkat yang seperti Tante Elin bilang, pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun, katanya dari suku Lewi. Terus bagi kepala suku harus ada satu tongkat, kemudian diletakkannya di kemah pertemuan di depan tabut hukum ya. Dan setelah itu demikian aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka. Setelah itu Musa bicara kepada semua pimpinannya, mereka memberikan satu tongkat. Sampai keesokan harinya masuk ke kemah, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan buah badam. Coba, ajaib nggak? Ajaib, tongkat yang nggak ada apa-apanya tiba-tiba bertunas, berbunga sampai berbuah kecil-kecil. Ya, kalau kita lihat gambarnya di Alkitab bergambar ada di situ. Ajaib nggak coba? Karena Allah Tuhan itu Allah yang maha pencipta. Allah yang bisa melakukan segala hal yang di luar pikiran manusia. Jadi kamu harus takut, harus taat. Jangan dikira gak ada yang tahu Anda melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Jadi jangan sembarangan. Gak ada yang tahu, mungkin pendeta kamu gak tahu. Hamba Tuhan gak tahu, mama papa gak tahu kamu melakukan hal-hal jahat. Tapi Tuhan tahu. Begitu juga pada waktu tongkat dia kaget. Hanya tongkat Harun yang tunas dan berbuah ya. Dia mengambil tongkat, dia kaget ya. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikan tongkat Harun ke tabut Tuhan. Jadi yang lain pada ngambil bawa pulang. Karena tidak ada apa-apanya ya. Tapi hanya tongkat Harun yang bertunas dan berbunga dan berbuah. Dan mereka harus kau simpan di dalam tabut Tuhan. Jadi di Dua Maha Kudus itu ada tabut Tuhan yang satu peti itu ya. Macam-macam isinya. Ada pokoknya ada, terutama ada loh batu yang pada waktu itu Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum Tuhan ya. Nah di situ katanya taruh di situ supaya apa? Peringatan kepada orang-orang Israel ini mengakhiri sungut-sungut mereka tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Nah Tuhan berfirman begitu. Tuhan memerintahkan mereka seperti yang diperbuat kepada mereka. Sesungguhnya kami akan mati dan binasa, tapi semua akan binasa oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan, jangan sembarangan. Dan juga jangan deket-deket. Kalau zaman dulu nih boro-boro kau masuk kayak kita ke gereja, kau menyembar naik-naik. Gak bisa. Zaman dulu itu siapa yang mendekat pada kemah suci, ruang Maha Kudus itu akan mati. Dia akan terlempar. Begitu juga kita ingat Musa ya, ada cerita waktu pada Raja Daud ya. Dia ada yang ngebawa nih tabut Tuhan nih. Terus kepleset. Dia tuh refleks kebantuin ya. Padahal itu pada waktu itu dia juga baik. Maksudnya mau nolongin supaya jangan jatuh tuh ya peti itu ya. Tapi apa yang terjadi? Dia mati. Dia gak ada ampun. Jadi itu sangat-sangat kudus ya, sangat-sangat mulia. Jadi kita dari sini ya, Tante Elin kasih tahu menarik pelajaran bahwa cerita Korah ini sangat-sangat ke Tante Elin juga ya, bahwa kita tuh jangan bersungut-sungut. Kalau kita nggak senang, udah nggak senang ke sekolah minggu, udah nggak senang kita ke gereja, jangan kita bersungut-sungut. Tapi kita berdoa. Kita mengampuni orang-orang bersalah pada kita. Jadi belajar ya. Tante Elin juga masih belajar walaupun udah tua begini ya. Tante Elin juga mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada Tante Elin. Ya itulah. Jadi
cerita Tante Elin ini bahwa belajarlah hidup Korah untuk tidak syirik. Karena syirik itu dari pikiran kalian sendiri. Syirik dan dengki itu dan perkataan yang tidak bagus itu dari diri sendiri, bukannya diajar-ajarin. Jadi kamu pada saat ini setelah mendengar firman Tuhan ini, rubahlah sikap karakter Anda. Rubahlah setiap perkataan-perkataan yang tidak baik. Rubahlah pikiran-pikiran yang tidak baik sama orang, syirik dengki. Kalau ada yang lebih dari kamu ya, baik dimanapun berada ya, di sekolahan, di rumah, lihat tetangga, kamu belajar, nggak boleh syirik. Orang-orang mungkin udah punya TV yang bagus atau punya handphone yang bagus, kamu syirik. Dia mah begini lu, dia mah begini, bapaknya begini, terlalu. Karena itu kebiasaan. Orang yang suka ngata-ngatain orang itu kebiasaan. Tidak boleh ngelihat orang senang. Makanya Tante Elin kasih tahu ini bagus firman Tuhan Korah ini ya. Jadi pembelajaran bahwa kita tidak boleh syirik. Kita tidak boleh dengki. Kita tidak boleh memperkatakan kurang ajar sama hamba-hamba Tuhan ini ya. Sampai Tante Elin setiap ada orang yang ibaratnya waktu di Batam nih. Tante Elin dapat ayat ini nih. Orang yang suka kurang ajar sama orang-orang yang diurapi Tuhan atau hamba-hamba Tuhan ya. Sama Pastor Bungsu. Pokoknya semua. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi, Pastor Sani, pokoknya Cici-Cica, orang tua kita, itu pun Tuhan sudah urapi untuk kita harus taat ya. Di Mazmur 105 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan apa? Bahwa jangan engkau kurang ajar pada orang yang aku urapi. Jadi itu firman Tuhan, bukan kata Tante Elin. Ingat-ingat nih ya. Mazmur 105 ayat yang ke-15 di situ ingat kalau kamu mau kurang ajar sama orang tua, mau kurang ajar sama orang yang lebih pintar, lebih tinggi atau guru-guru sekolah minggu, ingat itu bahwa Tuhan sangat marah. Ingat cerita Korah. Oh iya loh, ntar mungkin Tuhan mah nggak seperti zaman Korah ya, mau jeblong begitu tanah ya atau kita tiba-tiba tapi kita kena tulah itu kita kena sakit penyakit atau hidup kita tidak beruntung atau kesusahan demi kesusahan akan kita alamin. Demikian firman Tuhan ya Tante Elin sampaikan, kiranya damai sejahtera Allah melimpah-limpah, perlindungan Tuhan ada pada kalian, jaga jangan terlalu melayap-layap, jajan-jajan. Wah kayak bukannya saya ngomongin ya, kalau di Gendeng Pulau tuh saya lihat aduh jajan-jajannya itu ya berani bener ya. Makan di situ, jajan di situ, jangan. Sekarang ini adalah hari-hari yang sangat-sangat ketat. Hari-hari yang luar biasa. Jadi kiranya damai sejahtera Allah melimpah, kita akan berdoa tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Kiranya firman itu menjadi remah, menjadi pelajaran bagi anak-anak kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, biar kami tidak menjadi Korah-Korah yang syirik, dengki Tuhan, menjelek-jelekan hamba-hamba-Mu, guru-guru kami, orang tua kami. Tapi kami Tuhan mau taat, Tuhan Yesus jangan kami kena tulah, jangan kami kena hukuman oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Engkau yang memagari kami oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu. Kami boleh luput dari segala apapun yang terjadi sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memagari anak-anak kami, orang-orang tuanya Tuhan. Semua Tuhan Yesus kami tahu Tuhan. Di saat kami berjaga-jaga, di saat kami memohon kepada Engkau, Engkau akan meng-covering kami. Terima kasih Bapak, kiranya damai sejahtera melimpah, kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada anak-anak kami. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.